Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. We will going to inshallah discuss about today's discussion is all about worksheet yang disusun oleh Ibu Ruth Samantha Hamzah, di mana penjelasan akan dibagi menjadi 2 chapter. Yang ini adalah first chapter atau chapter pertama yang akan menjelaskan tentang definisi, tujuan, dan penjelasan format worksheet itu sendiri pada 3 lajur pertama. Kita masuk kepada definisi dari worksheet, ialah suatu kertas kerja yang dibentuk untuk mengumpulkan atau menggather keseluruhan data-data akuntansi yang diperlukan oleh perusahaan, yaitu pada saat kita akan membuat laporan keuangan. Dan ada beberapa tujuan pembuatan worksheet. Yang pertama, untuk membantu pembuat laporan keuangan lebih mudah dalam menyusunnya, menyederhanakan penerimaan informasi yang didapatkan dari neraca saldo dan penyesuaian pra penyusunan laporan keuangan. Dan yang terakhir, dapat membantu menyusun atau penyusun laporan keuangan agar lebih cepat dalam melihat atau mencari kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi karena kelalaian yang dibuat pada penyesuaian atau pada jurnal penyesuaian sebelumnya. Nah, di sini ada format worksheet yang terdiri dari beberapa lajur, di mana kurang lebih ada 10 kolom seperti yang tertera sebagaimana seharusnya format penyusunan yang harus kita buat di saat akan menyusun atau membuat atau membentuk worksheet atau kertas kerja atau yang biasa kita kenal dengan neraca lajur. Ada nomor akun, nama akun, neraca saldo, AJP, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Dan itu semua kita pada first chapter ini kita hanya akan membahas atau fokus awal kita pengisian pada kurang lebih 5-8 kolom ke depan. Kita mulai dengan nama akun. Nama akun dan neraca saldo. Disusun dari buku besar, akun diurutkan berdasarkan urutan berikut: aset, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, dan beban. Dan itu diletakkan nominalnya pada neraca saldo yang mempunyai 2 lajur. Lalu setelah itu ada penyesuaian, di mana ayat jurnal penyesuaian dimasukkan di sini. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama tangguhan dan yang berikutnya ada akrual. Dan yang terakhir adalah neraca saldo setelah penyesuaian, di mana penyesuaian ini digabungkan dari neraca saldo dan penyesuaian itu sendiri. Kita lanjutkan kepada contoh. Di sini contohnya ada kurang lebih 16 nama akun yang terdapat pada 2 bulan sebelumnya, di mana perusahaan ini perusahaan jasa yang bernama Net Solution yang dimiliki oleh Chris Clark. Nah, ini adalah nama akun yang sudah disediakan yang tertera pada laporan terakhir pada perusahaan ini sebelum kita masuk ke poin AJP atau penyesuaian. Nanti kalau ada poin-poin informasi tambahan, maka kita harus menginputnya ke jurnal penyesuaian atau AJP yang terletak pada worksheet itu. Yang pertama adalah informasi A. Akun perlengkapan memiliki saldo debit sebesar $2.000. Perhitungan fisik atas perlengkapan yang dilakukan pada akhir periode menunjukkan bahwa perlengkapan yang masih tersisa adalah sebesar $760. Dengan demikian, perlengkapan senilai $1.240 digunakan selama periode 2 bulan tersebut. Dan yang poin B, ada tambahan informasi atau transaksi yang dilakukan yang dicatat adalah akun asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance memiliki saldo debit sebesar $2.400 yang merupakan pembayaran di muka untuk asuransi selama 24 bulan. Mulai dari tanggal 1 Desember, berarti beban asuransi untuk bulan ini adalah $100 yang didapatkan dari total pembayaran di muka, yaitu $2.400 dibagi dengan jumlah bulan selama 2 tahun, yaitu 24 bulan. Didapatkanlah $100. Dan itu kita pindahkan atau kita input pada ayat jurnal penyesuaian atau pada kolom jurnal penyesuaian. Dan kalau tidak ada di akun, informasinya kita tambahkan di bawahnya, di mana akun ditambahkan sesuai kebutuhan, di mana beban asuransi bertambah di sebelah debit 100 dan asuransi dibayar di muka berkurang di sebelah kredit pada poin B. Dan pada informasi A,
semua akun telah tersedia, di mana beban perlengkapan bertambah. Dan pada poin C, informasi tambahan kita, yaitu mengenai akun sewa diterima di Mukama yang memiliki saldo kredit sebesar $360 yang merupakan penerimaan atas sewa selama 3 bulan mulai tanggal 1 Desember. Berarti pendapatan sewa untuk bulan Desember adalah sebesar atau bertambah sebesar $120. Dan poin berikutnya, tambahan informasi transaksi pada poin D dicatat, yaitu upah yang terutang tetapi belum dibayarkan pada akhir bulan Desember. Totalnya adalah sebesar $250. Pada poin C dan D itu adalah informasi yang harus kita sesuaikan pada akun-akun yang sudah ada. Setelah kita mendapatkan informasi dari poin C dan D, kita input ke dalam ayat jurnal penyesuaian terhadap akun-akun yang sudah tersedia. Kita masukkan, jika belum tersedia kita tambahkan di bawah pada kolom nama akun ya. Di sini kita tambahkan poin C, yaitu akun sewa diterima di muka bertambah di sebelah debit. Jadi sebesar $120. Dan kita buat akun tandingannya, yaitu pendapatan sewa yang berkurang di sebelah kredit sebesar 120. Lalu beban upah pada poin D, informasi pada poin D sebesar 250, dan utang upah kita tambahkan di nomor 20, nomor akun 20, utang upah berkurang sebesar $250. Ya, utang upah ya, bukan beban upah yang harus kita tambahkan sebagai akun tandingannya. Dan berikutnya adalah ada informasi yang harus disesuaikan pada poin E, yaitu pendapatan jasa yang sudah diperoleh pada akhir bulan Desember namun belum dicatat sebesar $500. Dan pada informasi poin F, penyusutan peralatan kantor untuk bulan Desember adalah sebesar $50. Nah, ini pengaruhnya terhadap akun baru, yaitu akumulasi ya. Baik, itu boleh diralat sedikit ya, bahwasannya nama akun pada nomor 11 dan 20, itu nomor 11 itu seharusnya pendapatan jasa bukan pendapatan sewa. Dan nama akun pada nomor 20 itu bukan beban upah tapi utang upah. Baik. Poin E itu sendiri yang sudah tersedia akunnya, yaitu piutang usaha bertambah $500, dan kita pengaruhnya pada, nah itu beban upah ya, bukan beban upah, itu utang upah sebenarnya, itu keliru ya. Pada poin E sendiri itu harus pengaruhi terhadap pendapatan sewa yang berkurang $500. Dan pada poin F bertambah beban penyusutan sebelah debit $50, dan akun baru akumulasi penyusutan berkurang di lajur kiri, yaitu di lajur kredit sebesar $50. Nah, setelah semua sudah didapatkan informasi dari poin-poin tersebut, ditotalkan dan ditutup antara lajur debit dan kredit pada ayat jurnal penyesuaian. Ditotalkan dan ditutup. Jika seimbang atau balance, maka itu berarti sudah klop, sudah benar. Tapi jika belum, maka harus disesuaikan, dicari yang kira-kira tidak sesuai, atau mungkin ada akun yang belum ditambah, atau belum ada akun tandingannya, atau pengimputannya keliru pada nama akun tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah exercise atau quick quiz, di mana harus menyelesaikan neraca saldo yang telah disesuaikan, di mana harus menambahkan antara neraca saldo dan AJP. Ya, jadilah neraca saldo yang telah disesuaikan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.